video kali ini aku seneng banget karena aku bisa ketemu lagi sama kalian untuk membahas hal-hal yang kalian tanyakan di video aku sebelumnya tentang mastitis. Aku gak nyangka banget bakal sebanyak itu viewersnya. Video aku ini tentang mastitis ini bener-bener viewersnya yang terbanyak di antara video aku yang lainnya, dan ini bikin aku semangat untuk bikin video selanjutnya tentang mastitis ini. Semoga video aku ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian tanyakan di videoku tentang mastitis. Tapi sebelum aku lanjut ke videoku, aku mau ingetin kalian untuk jangan lupa subscribe channelku biar aku semakin semangat untuk bikin video yang lainnya. Oke, lanjut aja. Kita akan langsung bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan di video aku. Aku sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan, dan di sini kurang lebih ada 21 pertanyaan. Jadi langsung aja kita mulai. Oke? Ini yang paling sering ditanyakan sama kalian di kolom komentar di video aku. Yang pertama, operasinya apakah dibius atau tidak? Nah, kalau untuk pengalaman aku sendiri, untuk pembedahan aku itu dilakukan operasi besar ya. Jadi bukan cuman di black aja, tapi itu udah masuk operasi besar. Jadi aku benar-benar dibius total. Aku tidak ingat sama sekali aku diapain. Aku benar-benar gak ingat apa-apa. Jadi aku benar-benar dibius total. Pertanyaan yang kedua, berapa biaya operasi untuk operasi mastitis ini? Jika tidak pakai BPJS atau pakai BPJS? Nah, kebeneran nih, aku pas kemarin operasi itu sempat nanyain juga berapa sih biaya yang harus kita keluarkan kalau misalkan kita nggak pakai BPJS. Dan susternya tuh jawab kalau untuk kelas 3 itu biasanya dikenakan biayanya tuh untuk operasi dan beberapa hari perawatan itu sekitar 8 atau 9 juta untuk kelas 3, dan untuk kelas 2 itu dikenakan biayanya itu sampai 12 juta. Dan untuk kelas 1 aku nggak nanyain ya, karena waktu itu aku di kelas 2. Berapa sentimeter lubang operasinya? Kalau berapa sentimeter lubang operasinya, kalau aku sendiri itu sekitar 2 dan 3 cm, tapi kan itu kembali lagi ke kasus mastitisnya. Ada yang mastitisnya itu mungkin yang udah parah banget, ada yang mungkin kasusnya juga sedang. Jadi tergantung sama kasusnya juga, apakah sudah parah atau masih sedang kasusnya. Jadi nggak bisa disamakan semuanya 3 cm atau 2 cm lubang operasinya. Ini yang mungkin teman-teman alami juga saat setelah operasi. Jadi saat setelah operasi itu mungkin teman-teman mengalami ada benjolan juga nih di area payudaranya. Pasti was-was banget dong, pasti kaget banget, kok ini udah dioperasi tapi masih ada lubangnya gitu ya. Nah, aku juga sama, dulu pas aku udah operasi itu masih ada benjolan juga di sekitar payudara aku. Aku deg-degan banget dong, apakah ini nggak diangkat gitu ya, lupa nggak keangkat atau kayak gimana. Dan ternyata setelah aku konsultasikan lagi ke dokter bedahnya, dokter gimana nih, ini ada benjolan baru, ada benjolan lagi di sekitar payudara aku, apakah ini mastitis yang nggak keangkat atau bagaimana gitu ya. Benjolan setelah operasi itu biasa terjadi dan tidak perlu dikhawatirkan karena nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi itu bukan masalah. Selanjutnya ini yang keenam, bagaimana cara membersihkan lubang operasinya dan berapa kali? Menggunakan apa? Oke, di video sebelumnya mungkin kalau kalian simak sampai akhir, di situ aku sempat membahas sedikit banyaknya tentang bagaimana cara membersihkan lubang operasi dan berapa kali. Jadi aku membersihkan lubangnya itu menggunakan cairan NaCl atau cairan infusan. Kemudian cairannya itu dimasukkan ke suntikan yang besar banget, dimasukkan ke lubang-lubang bekas operasinya, dan keluarlah si air itu dari masing-masing lubangnya. Tips-tips agar luka operasinya cepat sembuh. Pastinya yang pertama, kamu harus sering banyak istirahat, kemudian makan yang bergizi, dan juga sering dibersihkan bekas luka operasinya. Bekas operasinya masih nyut-nyutan, apakah wajar? Tentu wajar dong. Jadi untuk beberapa hari itu masih kerasa nyut-nyutan banget bekas operasinya. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kamu rajin minum obat, kemudian banyak istirahat, makan bergizi, dan sering membersihkan luka kamu, nyut-nyutannya akan hilang. Oke, jadi ini cerita dari salah satu yang komen di video aku. Jadi ada kasus mastitis yang tidak sampai dioperasi mastitisnya karena pecah sendiri, dan dokter hanya membersihkan nanah yang ada di dalamnya. Nah, itu aku sempat dengar juga
kasus yang seperti itu. Coba kalian yang pernah ngalamin kayak gimana sih pengalamannya. Kalau aku sendiri waktu itu cuma pernah dengar aja ya, jadi lukanya itu pecah sendiri nanahnya dan hanya dibersihkan sama dokter, kemudian dikasih obat antibiotik, udah deh, gak ada bedah operasi atau kayak gimana. Nah, untuk kalian yang ngalamin boleh komen di bawah. Berapa lama harus bed rest? Kapan bisa angkat-angkat beban lagi? Tergantung ya. Kalau aku sih waktu itu bed restnya itu cuman 1 minggu aja yang bener-bener bed rest. Setelahnya aku udah bisa beres-beres, gendong-gendong anak, dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi lebih lama lebih bagus sih kayaknya ya. Jadi semakin banyak waktu istirahat, semakin kamu lebih cepat sembuh mungkin ya. Oke, ini yang ditanyakan mungkin yang baru mengalami ya. Ciri-ciri mastitis itu kayak gimana sih kak? Kayak bisulkah, merah dan panas, keluar cairan atau nanahkah dari PD-nya? Ciri-ciri mastitis itu kalau yang pengalaman aku betul ya. Jadi PD-nya itu terasa panas, terasa nyeri, kemudian juga bengkak. Kalau aku sih nggak sampai mengeluarkan cairan ya dari PD-nya. Kalau terlihat dari luar memang jadi merah. Kalau yang udah parah mungkin jadi hijau-hijauan kayak habis memar gitu ya. Itu ya kalau yang aku alami. Bagaimana cara dokter memastikan mastitis yang dialami? Untuk memastikan seberapa parah mastitis yang aku alami, dokter memeriksa aku dengan memasukkan suntikan kecil ke dalam darah aku, kemudian menyedot cairan yang ada di dalamnya. Beneran kayak gitu. Kemudian setelah diambil cairannya, dokternya bisa melihat cairan yang ada di dalam payudara aku ternyata itu nanah semua. Jadi itu bener-bener udah infeksi banget dan memang harus dioperasi gitu. Berapa lama waktu penyembuhan sejak operasi sampai lubangnya tumbuh daging seperti semula? Kurang lebih waktunya 1 bulan. Itu pun karena aku tuh bener-bener rajin minum obatnya, kemudian bener-bener rajin membersihkan lukanya. Aku lakukan sendiri di rumah, dibantu juga sama suami beberapa kali ya di awal-awal, karena setelahnya aku bisa melakukan sendiri. Nah, ini bekas operasi daging yang tumbuh seperti keloid kah? Betul, bekasnya seperti keloid dan memang gak sama permukaannya kayak permukaan yang sebelum dioperasi. Jadi bekasnya itu kayak keloid lagi. Pokoknya ini susah banget ya ampun bikin video di tengah anak-anak yang lagi pada tidur, 2 anak yang masih pada tidur. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Setelah operasi, apakah masih bisa menyusui? Bagaimana dengan payudara yang di-OP? Dan berapa lama bisa disusukan kembali? Tentu saja bisa banget teman-teman. Jadi abis operasi, meskipun kita dioperasi nih mastitis, kita masih bisa loh menyusui kembali, meskipun beberapa dokter akan menyarankan kamu untuk misalkan kalau misalkan lukanya pengen cepet sembuh, itu harus diberhentikan ASI-nya dengan minum pil untuk menyetop ASI-nya biar tidak produksi lagi. Nah, dokter yang menangani aku pun sama menyarankan hal yang sama agar aku berhenti menyusui. Tapi karena aku memilih untuk tidak berhenti, dan aku yakin meskipun dengan waktu yang lebih lama penyembuhannya, tapi aku nggak mau stop ASI karena bayiku masih kecil. Aku pengen menyusui, mengasihi dia sampai dengan waktunya gitu. Alhamdulillah nggak butuh waktu lama juga. Ternyata 1 bulan pun itu udah bener-bener sembuh total, lukanya tertutup semua dan ASI-nya nggak merembes lagi, dan aku juga bisa menyusui anakku kembali. Bahkan setelah beberapa hari operasi pun, karena kan cuma sebelah ya yang dioperasinya, aku masih bisa langsung menyusui bayiku lagi dengan PD yang sebelahnya. Nah, kalau untuk yang dioperasi ini, aku menunggu sampai dia benar-benar tertutup lukanya agar ASI yang keluar itu yang diminum sama anak aku benar-benar steril, karena tidak ada luka yang menganga atau terbuka. Nah, ini juga yang sering banget ditanyakan sama teman-teman di komentar video aku. ASI yang keluar dari PD yang dioperasi, apakah dibiarkan atau dikeluarkan, dipompa, atau bagaimana cara memompanya? Tentu saja ASI yang keluar dari bekas operasi itu harus dikeluarkan. Jangan dibiarkan, karena nanti bisa menumpuk lagi dan bisa memicu masalah-masalah lagi yang baru. Kalau dokter yang menangani aku juga menyarankan memang harus dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Kamu bisa pilih mau memompanya secara langsung, memompanya dengan pompa elektrik, itu bisa banget. Asalkan luka operasinya itu tidak di sekitar aleora. Jadi lebih baik dikeluarkan dan jangan dibiarkan menumpuk di PD-nya.
lebih baik dikeluarkan dan dibuang saja, jangan disimpan. Karena kan kalau ASI yang dari bekas OP itu mungkin ada saluran yang terbuka, saluran ASI-nya takutnya ada terkontaminasi sama bakteri. Selanjutnya, selama sakit sebelum operasi apakah masih menyusui? Iya, aku masih menyusui, bahkan beberapa hari sebelum operasi itu aku masih menyusui anakku. Berharap dengan aku menyusui anakku itu ASI-nya bisa keluar meskipun cuma sedikit-sedikit gitu ya. Ternyata dengan disusukan pun emang sebenarnya tidak membuat sumbatannya jadi lancar lagi gitu sumbatannya. Memang harus dilakukan bedah pembersihan gitu karena mungkin sudah terlalu parah juga. Tapi kalau aku masih menyusui selama sakit itu dan alhamdulillah tidak apa-apa kok. Tapi memang tuh penanganan yang cepat ya teman-teman ya. Jadi memang jangan dibiarkan terlalu lama sakitnya karena gak enak banget dan kasihan juga bayi kita jadi imbas karena sakitnya kita nggak bisa merawat dia dengan maksimal. Oke, ini pertanyaannya lebih ke ininya, lebih spesifik banget nih. Setelah operasi apakah PD-nya jadi kecil sebelah? Aku jawab ya, karena mungkin yang dari bekas operasi itu ada sebagian daging-daging dari PD-nya yang diambil gitu ya, karena kan terjadi peradangan di dalamnya. Untuk dibersihkan makanya harus diambil sebagian yang jaringan-jaringan yang rusaknya. Setelah operasi apakah dirawat inap? Iya, kalau nggak salah 2 hari ya, 2 hari menjelang 3 hari. Jadi kan dokter memeriksa kembali nih apakah bekas operasinya itu bagus, perkembangannya kayak gimana selama 1 atau 2 hari setelah operasi itu. Jadi nggak langsung dipulangin ya. Pertanyaan berikutnya, sakit atau menakutkan gak sih Kak operasi mastitis? Ada menakutkannya, ada enggaknya juga. Menakutkannya karena buat aku juga itu pertama kalinya aku operasi, ya ada perasaan takut, ada perasaan deg-degan, tapi lebih banyak ke perasaan senangnya karena akhirnya aku nggak harus mengalami lagi sakit yang luar biasa. Aku bisa terbebas dari rasa sakit akibat mastitis itu. Jadi waktu itu memang campur aduk, ada takutnya, ada senangnya juga, tapi lebih banyak senangnya sih. Tapi nggak usah takut kok, karena ketika di operasi itu kan kita dibius total ya, jadi benar-benar tidak merasakan apapun. Sebelum masuk ruang operasi itu benar-benar sakitnya luar biasa, dan setelah selesai operasi benar-benar kita kayak long banget, hilang semua rasa sakit, hilang seketika. Dan memang lebih baik dioperasi, baiknya memang lebih baik dioperasi aja gitu, biar cepat sembuh. So jangan takut karena lebih menyakitkan kalau dibiarkan. Itu dia guys, pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan di video aku. Semoga bisa menjawab sedikit banyaknya, dan kalau ada yang punya pengalaman yang sama silahkan kalian komen di bawah juga biar kita bisa sharing. Mungkin teman-teman itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Aku senang banget karena aku bisa sharing pengalaman aku yang ini udah 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah aku sekarang udah punya anak yang kedua dan aku tidak mengalami lagi hal-hal demikian, hal yang aku alami di pengalaman pertama aku menyusui bayi itu. Semoga teman-teman juga bisa menyusui anaknya dengan lancar, dengan happy, dengan bahagia, dan bisa menikmati setiap momen mengasihi bayi-bayi kita. Jadi terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video aku, dan share sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat untuk bikin video yang lainnya. Thank you so much for watching dan sampai ketemu lagi.